Salam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya sangat bersyukur karena tiba waktunya bagi saya untuk menyampaikan renungan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan dari Bilangan pasal 22 sampai Bilangan pasal 24. Dari bacaan ini, saya berkesimpulan bahwa ada 3 hal penting yang harus kita lakukan agar hal baik terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan saya ambil di dalam Bilangan 22 ayat 18 sampai sebagai bahan renungan kita bersama. Demikian firman Tuhan. Tetapi beliau menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku." Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, diakui ataupun tidak, kenyataannya bahwa godaan terbesar manusia, siapapun dia, adalah ketidaktaatan pada Tuhan. Apalagi apabila godaan itu datang pada saat kita dihimpit oleh kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Mungkin ada yang bertanya atau berkata, "Oh, saya berdoa." Atau ada yang berkata, "Oh, saya tanya kehendak Tuhan." Namun pada akhirnya tawaran pun diambil, walaupun mungkin melanggar perintah Tuhan. Sering orang berkata, "Saya akan mencari kehendak Tuhan." Namun saya mau katakan bahwa kadang pencarian akan kehendak Tuhan itu merupakan kedok rohani untuk membenarkan apa yang hendak kita lakukan. Selain itu, kita ingin memberikan rasa aman pada diri, meski sebenarnya bersifat semu. Ada seorang filsuf berkata demikian, Francis Quarles. Dia bilang begini, "Jadikanlah ketaatan sebagai landasan semua tindakan kita. Janganlah bertanya mengapa ini diperintahkan, tetapi lakukanlah karena itu diperintahkan." Ketaatan yang sejati tidak menunda-nunda ataupun mempertanyakan. Bilean kita sama tahu bahwa awalnya dia diminta bantuan oleh Balak dengan imbalan yang sangat menakjubkan. Yaitu untuk mengutuki bangsa Israel
yang notabene adalah umat kepunyaan Tuhan. Sementara pada sisi yang lain Bileam berkata bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, seorang yang takut akan Tuhan, bagaimana mungkin dia mau melanggar perintah Tuhan? Oh, itu tidak mungkin. Akan tetapi dalam perjalanan Bileam, dia begitu bimbang. Dia mulai ragukan akan ketaatannya kepada Tuhan dengan godaan yang datang kepada dia. Imbalan yang sangat menakjubkan. Awal dia mulai bimbang dan ragu. Akan tetapi endingnya Tuhan hadir di dalam kehidupan Bileam, sehingga dalam pasal 22 ayat 18 tadi Bileam berkata dengan tegas, "Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku." Bileam mempertegas sikapnya. Ya, mungkin ada sedikit keraguan di sana, tapi intinya Bileam memproklamirkan dirinya di depan Tuhan bahwa dia tidak akan menerima imbalan itu, karena dia ingin taat kepada Tuhan apapun resikonya. Bileam taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Jika kita diposisikan sebagai Bileam, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau taat kepada Tuhan atau lebih memilih kebutuhan-kebutuhan hidup kita? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada 3 hal penting yang perlu saya sampaikan sebagai bahan renungan kita secara singkat. Bahwa bukti kita taat kepada Tuhan, yang pertama, kita harus selalu mengingat akan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Ingat apa yang sudah dilakukan Tuhan. Saya percaya Bileam tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan ciptakan kegentaran-kegentaran di antara kerajaan-kerajaan, di antara bangsa-bangsa yang dilalui oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Bileam ingat akan hal itu. Nah, dengan mengingat akan hal tersebut, Bileam berbalik mendukung Israel, memberkati Israel, memberikan yang terbaik bagi Israel. Sebagai bukti dia taat kepada Tuhan. Kita pun bisa taat kepada Tuhan apabila kita selalu mengingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada masa-masa yang lalu.
Tuhan telah berkorban untuk kita. Bahkan Dia naik ke sorga hanya untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan Dia berjanji akan kembali membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kita tanpa kita minta, tanpa kita harapkan, tanpa kita kerjakan sesuatu. Tuhan telah melakukannya bagi saya, saudara. Sebagaimana Israel, Tuhan melakukan tanpa diminta oleh bangsa Israel. Tuhan melakukan hal terbaik bagi mereka. Jadi, dengan mengingat akan apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua hal yang baik itu datang dari Tuhan, bukan dari pihak kita. Semua hal yang baik itu dikerjakan oleh Tuhan, bukan hasil usaha kita, bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tapi itu semua karena pemberian Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Beliau sadar betul akan hal ini, sehingga Dia berbalik memberkati Israel sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup beliau. Yang kedua, bukti bahwa kita taat kepada Tuhan, itu dengan selalu mengingat akan apa yang akan dilakukan Tuhan. Saudara kekasih, beliau sadar betul bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja di tengah-tengah atau bersama bangsa Israel. Dia sadar betul bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih besar perkara-perkara ajaib bagi bangsa Israel. Sehingga tidak heran, tidak salah kalau beliau bersikap mendukung Israel daripada mendukung Balam. Sikap seperti ini penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, wajib hukumnya untuk selalu mengingat akan apa yang akan atau sedang dilakukan Tuhan bagi saya, saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata dengan tegas kepada kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dia bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Allah tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berkarya, dan tidak pernah berhenti melayani saya dan saudara. Sekali lagi, tanpa diminta, Tuhan telah melakukan itu, sedang melakukan itu untuk kita, sebagaimana Ia lakukan bagi bangsa Israel. Yang penting kita mau mentaati Dia, maka Dia akan melakukan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Itu yang kedua, yaitu mengingat akan apa yang akan dilakukan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga, bukti bahwa kita taat kepada Tuhan, yaitu kita bersuka cita untuk apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Balak dengan senang hati, maksud saya Bileam dengan senang hati dan bangga memberkati Israel, memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel. Karena apa? Dia sangat bersuka cita dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan atas Israel dan akan apa yang sedang Tuhan lakukan bagi Israel. Dia tahu tuh bahwa hal-hal besar Tuhan lakukan untuk bangsa pilihan. Demikian juga saya dan saudara sebagai pelayan-pelayan yang mungkin sedang terhimpit dengan situasi ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Ingat baik bahwa kita harus bersuka cita di dalam segala kondisi, karena mengingat akan apa yang sudah dilakukan Tuhan dan yang sedang Tuhan lakukan bagi kita dalam situasi-situasi saat ini. Firman Tuhan berkata dalam Yoel 2:21, bersuka citalah sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Suka atau tidak, Tuhan akan tetap dan terus melakukan perkara-perkara besar bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka, senang melakukan perkara-perkara ajaib bagi setiap mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya ketiga hal ini menolong kita, memotivasi kita dalam menjalankan hidup keimanan kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal ajaib terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang dialami Bileam dan juga apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.